Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Novitasari dari BPI semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik terapi Gestalt. Terapi Gestalt lebih dari sekedar sekumpulan teknik atau permainan-permainan saja. Terapi interaksi pribadi antara terapis dan klien merupakan inti dari proses terapeutik ini. Teknik-teknik bisa digunakan sebagai alat untuk membantu klien guna memperoleh kesadaran yang lebih penuh misalnya, atau mengalami konflik-konflik yang intelektual, menyelesaikan interkonsistensi dan dikotomi, dan menembus jalan buntu juga yang menghambat penyesuaian urusan yang tak selesai. Teknik-teknik dalam terapi Gestalt digunakan sesuai dengan gaya pribadi terapis. Levitsky dan Pels menyajikan suatu uraian ringkas tentang sejumlah permainan yang bisa digunakan dalam terapi Gestalt. Misalnya yang pertama, permainan dialog, itu juga bisa digunakan. Yang kedua ada membuat lingkaran. Yang ketiga ada urusan yang tak selesai. Yang keempat, saya memikul tanggung jawab. Yang kelima, saya memiliki urusan rahasia. Yang keenam, bermain proyeksi. Yang ketujuh, pembalikan. Yang kedelapan, irama kontak dan penarikan. Yang kesembilan, ulangan. Yang kesepuluh, melebih-lebihkan. Yang kesebelas, bolehkah saya memberimu sebuah kalimat? Yang ke-13, bisakah Anda tetap dengan perasaan ini? Baiklah, saya akan menguraikan satu persatu dari sejumlah permainan yang bisa digunakan dalam terapi Gestalt ini. Oke, yang pertama permainan dialog. Terapis Gestalt menaruh perhatian yang besar pada pemisahan dalam fungsi underdog. Terapi sering difokuskan pada pertentangan antara top dog dan underdog itu. Oke, yang kedua tentang berkeliling. Berkeliling adalah suatu terapi Gestalt di mana klien diminta untuk berkeliling ke anggota kelompoknya dan berbicara atau melakukan suatu dengan setiap anggota itu. Maksud teknik ini adalah untuk menghadapi keberanian dan menyingkapkan diri, bereksperimen dengan tingkah laku yang baru, serta tumbuh dan berubah. Oke, yang kedua ada saya bertanggung jawab atas. Dalam latihan ini, terapis diminta untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian menambahkan suatu kalimat. Dan saya bertanggung jawab untuk itu. Contohnya misalnya bisa seperti ini. Saya merasa jenuh, saya bertanggung. Oke, yang keempat ini ada saya memiliki suatu rahasia. Teknik ini yang dimaksud untuk mengeksplorasi perasaan-perasaan berdosa dan malu. Terapis diminta kepada klien untuk berhayal tentang suatu rahasia pribadinya yang terjadi dengan baik, membayangkan bagaimana perasaan mereka dan bagaimana orang lain berinteraksi jika mereka membuat rahasia itu. Dan yang terakhir ini ada tetap dengan perasaan. Kebanyakan klien ingin melarikan diri dari stimulasi yang menakutkan dan menghindari perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Terapis bisa meminta klien untuk bertahan dengan ketakutan atau kesakitan maupun yang dialaminya sekarang, dan mendorong klien untuk menyelam lebih dalam ke dalam perasaan dan tingkah laku yang ingin dihindarinya itu, menghadapi, mengontrolasi dan mengalami perasaan-perasaan tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga membutuhkan kesediaan untuk bertahan dalam kesakitan tersebut, serta apa sih yang diperoleh gitu. Ini yang guna untuk membuka dan membuat jalan menuju taraf-taraf pertumbuhan yang lebih baru. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.